Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Azahra, NIM 2114301023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel dan jaringan. Mengenal struktur sel dan fungsinya. Sel adalah unit kehidupan struktural dan fungsional terkecil dalam tubuh dan merupakan unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan protoplasma yang mengandung berbagai organel dan dibungkus oleh membran plasma dan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon. 2. Membangun dan membentuk jaringan. 3. Menjalankan proses metabolisme. 4. Melakukan proses pembuangan atau ekskresi. 5. Menjalankan pertahanan tubuh. Struktur baku sel. Terdapat struktur baku bagi setiap sel yang harus dimiliki, yaitu berupa membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Namun, ada beberapa sel yang tidak memiliki inti sel dan sebagai contohnya adalah sel darah merah. Mari kita bahas satu persatu. Membran sel. Membran sel merupakan sel terluar yang membatasi bagian dalam atau isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Struktur membran sel terdiri dari senyawa-senyawa yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat. Karena memiliki senyawa-senyawa tersebut, maka tidak semua zat dapat masuk ke dalam sel atau dapat disebut semi-permeable. Membran memiliki fungsi 1. Sebagai pelindung dari pengerusakan. 2. Memberi bentuk bagi sel. 3. Mengatur transport zat. 4. Memiliki dua sistem perpindahan zat, yakni transport pasif dan transport aktif. Berikutnya yaitu bagian sitoplasma, merupakan bagian yang wujudnya koloid dan kandungan air dalam sitoplasma sangatlah tinggi. Di dalamnya terdapat banyak zat seperti air, ion, dan protein. Sitoplasma berfungsi sebagai pelarut bagi zat-zat yang terkandung di dalamnya, dan ia juga merupakan media terjadinya reaksi kimia dalam sel. Di dalam sitoplasma inilah terdapat organel-organel sel, yaitu mitokondria, aparatus Golgi, lisosom, retikulum endoplasma, dan ribosom. Ayo kita bahas organel-organelnya. Mitokondria merupakan pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi yang digunakan dalam berbagai kegiatan di dalam sel. Energinya berupa ATP, dapat ditemukan di daerah-daerah seperti otot rangka dan otot jantung. Aparatus Golgi merupakan organel terbesar yang terdapat dalam sitoplasma yang berperan dalam mengumpulkan, mengemas, dan menyalurkan molekul-molekul sisa dari metabolisme sel atau ekskresi. Organel sel aparatus Golgi dapat ditemukan pada sel-sel yang terdapat pada organ yang menjalankan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Lisosom merupakan organel bulat seperti kantong yang dikelilingi membran tunggal yang merupakan pecahan dari aparatus Golgi. Fungsi dari organel ini adalah penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Lisosom merupakan organel hidrolitik yang mampu memecah polisakarida, lipid, dan protein serta nutrisi lainnya yang diperoleh sel dari mekanisme transportatif secara pinositosis. Lisosom juga aktif melakukan fungsi pertahanan sel dengan membasmi bakteri-bakteri yang ditelan oleh sel melalui proses fagositosis. Jadi, lisosom banyak ditemukan pada sel-sel darah yang menjalankan fungsi sebagai pertahanan tubuh seperti leukosit, limfosit, atau minosit. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan dari membran inti sel, membentuk saluran yang halus dalam sitoplasma. Jadi terdapat di seluruh sitoplasma. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar. Karena permukaannya terdapat titik-titik yang merupakan tempat menempelnya organel sel lainnya, yaitu ribosel. Fungsi utama retikulum endoplasma berkaitan dengan sintesis protein. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat proses metabolisme
yaitu proses sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan mengatur detoksifikasi makanan dan obat-obatan, dan merupakan tempat melekatnya reseptor. 3. Inti sel atau nukleus. Nukleus merupakan bagian utama sel yang penting karena nukleus yang mengendalikan seluruh aktivitas sel. Pada bagian terluar terdapat suatu membran yang berfungsi sebagai pengatur transport dari sitoplasma ke dalam nukleus. Substansi yang terdapat pada nukleus terdiri dari bahan genetik atau DNA, protein. Bahan genetis ini berhubungan dengan misi reproduksi sel. Seluruh bahan genetis tersebut tersusun dalam suatu kromosom. Jadi, nukleus perannya sangat penting pada reproduksi sel. Mengenal struktur dan fungsi jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel khusus yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan syaraf, dan jaringan otot. Mari kita bahas satu persatu. 1. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sel-sel ini memiliki jarak antar sel. 2. Ruangan antara sel-sel ini dipenuhi dengan matriks ekstraseluler yang bersifat tidak hidup. 3. Jaringan ini berpembuluh darah. 4. Berasal dari mesenkim. 2. Jaringan epitel. Jaringan epitelium merupakan sekumpulan sel yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Jarak antar sel pada jaringan epitelium itu sangat rapat. Membran selnya saling menyentuh. 2. Sel-sel pada jaringan ini duduk di basement membran, sebuah materi yang memisahkan antara jaringan epitelium dengan jaringan yang ada di bawahnya. 3. Jaringan ini adalah jaringan yang avaskuler, tidak memiliki pembuluh darah, dan mendapatkan oksigen dan nutrisi dari pembuluh darah pada jaringan yang berada di bawahnya. 4. Bisa berbentuk satu lapisan atau juga bisa terdiri atas beberapa lapis. 5. Jaringan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu A. Glandular, berperan membentuk kelenjar. Jadi, dia akan berperan untuk mensekresikan zat ke peredaran darah atau ke permukaan tubuh. B. Covering lining, yang merupakan lapisan terluar atau terdalam dari. 3. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf tersusun dari sel syaraf atau neuron. Neuron terdiri dari 2 komponen utama, ada badan sel dan serabut, akson dan dendrit. Lalu kita lihat yuk fungsi-fungsi bagiannya. Yang pertama adalah dendrit, berbentuk serabut dan memiliki fungsi untuk menerima rangsangan dari reseptor dan nantinya akan diteruskan ke badan sel. Yang kedua, badan sel, tempat tersimpannya organel-organel sel. Hingga nukleus, berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. 4. Akson, merupakan serabut yang panjang berfungsi untuk meneruskan rangsangan, baik ke sel saraf lain ataupun ke otot. Di bagian akson terdapat penutup yang bernama seludang myelin yang terbagi atas 2. Yang pertama, nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah selabung myelin yang tipis, berfungsi untuk mempercepat impuls. 5. Terminal sinapsis yang terdapat pada ujung akson. Di bagian terminal sinapsis terdapat prasinapsis, sinapsis, dan postsinapsis yang berfungsi sebagai tempat meneruskan rangsangan. Ada macam-macam neuron. 1. Neuron sensorik atau afferent, berfungsi untuk meneruskan impuls menuju syaraf pusat. Yang kedua, intermedier yang berfungsi sebagai sistem syaraf pusat. 3. Motorik atau afferent yang berfungsi untuk meneruskan impuls dari pusat ke efektor. Keempat adalah jaringan otot. Jaringan gerak otot merupakan jaringan gerak aktif
efektif pada hewan dan manusia dan dapat ditemukan pada semua anggota tubuh, baik anggota gerak maupun organ-organ dalam ataupun luar. Otot memiliki kemampuan berkontraksi dan berrelaksasi sehingga dapat menggerakkan tubuh. Jaringan otot ini tersusun atas serabut-serabut otot yang tersusun oleh sel-sel otot. Serabut otot atau myofibril, sedangkan otot-otot yang dibungkus oleh selaput membran disebut sarkolema. Di dalam sel-sel otot tersebut berisi suatu cairan yang bernama sarkoplasma. Berdasarkan bentuk dan cara kerja selnya, jaringan otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yuk kita bahas macam-macam jaringan otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos disebut polos karena memang bentuk dari sel ototnya itu polos. Bentuknya seperti bulir padi yang disebut bulir gelendong. Inti selnya berada di tengah dan hanya ada satu. Dia bekerja secara tidak sadar. Yang kedua adalah otot lurik. Pada otot lurik terlihat garis-garis lurus. Sebenarnya lurik berarti garis yang tertata rapi. Inti selnya terletak di bagian tepi dan jumlahnya sangat banyak. Dia bekerja secara sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Dia memiliki cabang-cabang. Walaupun dia punya serat yang juga lurus-lurus, bedanya dengan otot lurik adalah otot lurik tidak bercabang, sedangkan otot jantung bercabang-cabang. Ciri khas dari otot jantung adalah ketika dilihat dari mikroskop, maka akan terlihat diskus intercalaris. Inti selnya terletak di tengah, hanya ada satu. Dia bekerja secara tidak sadar. Kita lanjut ke pembelahan sel. Pembelahan sel yaitu proses di mana sel membelah dirinya menjadi 2 bagian atau lebih. Jenis pembelahan diri dibagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis pada umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan, di mana sel langsung terbelah menjadi 2. Yang kedua, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup yang disebut sel somatik. Sel somatik melingkupi seluruh sel yang membangun tubuh, seperti sel kulit, sel darah, dan sel otot. Sel somatik bersifat diploid, yakni memiliki 2 set kromosom. Ada 2 fungsi pembelahan secara mitosis. 1. Membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. 2. Mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh. Meiosis. Berbeda dengan pembelahan mitosis, pada pembelahan meiosis, sel induk akan menghasilkan sel anak yang memiliki setengah dari jumlah kromosom sel induk. Karena meiosis berfungsi untuk membentuk sel gamet yang bersifat haploid. Thank you, terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.